Nah, untuk kita tahu kita dapat malam Lailatul Qadar atau enggak, itu dari mana saat atau ada ciri-cirinya nggak sih malam Lailatul Qadar? Ini walaupun udah lewat, tapi seenggaknya untuk persiapan kita di Ramadan berikutnya supaya kita tuh lebih aware lagi gitu, Ustaz. Nih, saya sering kali bilang, teman-teman Insight, kalau kita tahu bahwa kita dapat malam Lailatul Qadar, gue yakin lu pada nggak sholat lu. Karena apa? Karena udah 83 tahun lu sholat. Udahlah. Punya celengan. 1 tahun ini gue leha-leha gitu kan. Iya. Kalau dia tahu, wah gue kemarin dapat ini sertifikat malam Lailatul Qadar, ya gue santai dulu dah sekarang gitu kan gitu. Orang tuh kan begitu sifatnya. Iya. Ada orang baru balik dari umroh. Aduh, Sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali ya. Bandingannya dengan sholat di masjid biasa kan gitu. Berarti udah dong, gua berapa ratus ribu tuh kemarin waktu gua umroh. Sekarang boleh lah gua nggak sholat. Kacau kan? Orang itu kalau misalnya sering kali memahaminya dengan cara seperti itu. Nah makanya nggak ada orang yang tahu dia dapat apa enggak. Oh, nggak akan ada yang tahu. Nggak ada. Gua dapat nggak ya? Gua nggak tahu. Nah, biar nggak jumawa juga ya. Itu disitulah motivasi kita khauf dan roja. Takut nggak dapat dan berharap dapat. Kan khauf itu takut, roja itu berharap. Selalulah takut kepada murkanya Allah dan selalu berharap ridhonya Allah. Jadi ketika kita lewat, aduh ya Allah, saya tuh takut nggak dapat ya Allah. Semoga saya dapatkan jadi gitu. Jadi waspada tuh orang. Betul. Gitu. Nah, tetapi ciri-ciri orang yang dapatnya boleh jadi kita pahami. Kalau dapat apa enggaknya kita nggak tahu. Tapi ciri-cirinya orang bisa lihat apa. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar biasanya mereka itu meninggalkan seluruh apa yang dilakukan yang buruk-buruk dan masuk ke dalam segala sesuatu kebaikan 180 derajat berbalik. Cang. Hijrahnya udah total, nasuha, peng, gitu kalau taubatan itu. Jadi kelihatan, tuh ini orang kayaknya dapat nih malam Lailatul Qadar. Kenapa? Ini orang berubah banget kemarin gua ketemu dia begini, masuk bulan Ramadan gini, tiba-tiba dia istiqomah gitu ya, tiba-tiba ini. Nah, boleh jadi kan. Nah, disitulah kelihatan bahwa kayaknya ini, itu juga masih kemudian prediksi ya, tetapi ada perubahan yang sangat drastis dari orang itu menuju kebaikan. Jadi justru orang yang dapat Lailatul Qadar bukan dia yang berleha-leha, tapi justru dia yang malah istiqomah jadinya gitu. Jadi ya. Kelihatan ya. Kan kalau tausiah seringlah kita dengar, teman-teman Insight juga kan pasti sudah dengar bahwa yang namanya Ramadan itu pelatihan. Iya, benar. Ramadan itu sekolahan di mana kita pakai kurikulum ilahi, pakai kurikulum Allah yang kemudian kapan diimplementasikannya di luar bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya Syawal itu, arti sesungguhnya Syawal itu kan peningkatan. Iya. Kebayang nggak kemarin bulan Ramadan kita pol-polan. Di Syawal kemudian kita longgarin. Nggak bisa, ya harus ditingkatin. Justru malah makin terus. Ini kan Ramadan segini nih, pol-polan nih. Syawal itu apa? Artinya peningkatan, ditingkatin lagi. Ini Ramadan begini, akhirnya tang. Nah, kalau di zaman Nabi dan para sahabat tuh ketika meninggalkan bulan Ramadan tuh seperti apa, Ustaz? Ya, yang jelas sama-sama kita tasyakur binikmati Id Mubarak, bertemu dengan silaturahim dengan semuanya, berbagi. Ya, di situ juga ingat ada hadis di mana Rasulullah SAW juga anak yatim, kemudian sama Rasul dikasih baju sama Aisyah gitu ya, dikasih ini karena dia melihat teman-temannya bermain dengan baju baru dan lain-lain gitu ya. Tapi dia sedih karena ayahnya nggak ada gitu. Kemudian sama Rasul diambil, mau nggak kamu ibunya Aisyah gitu. Wow, dia mau, berarti bapaknya Rasulullah gitu. Padahal dia nggak tahu bahwa ini yang lagi ngomong Rasulullah. Dia senang sekali, dia dikasih baju dan lain-lain. Akhirnya dia balik lagi ke teman-temannya yang tadinya ngelihat dia murung, sedih gitu, kembali senang gitu. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan kekasih baru atau ibu yang baru adalah Aisyah radhiyallahu anha dan Rasulullah. Nah, jadi artinya berbagi di situ. Dan memang kalau kita lihat masalah ritual, kita nggak bisa bicarain. Kenapa? Karena memang manteng terus kalau. Iya. Nih ya, hadisnya gini kan. Tentang sholat witir aja. Rasulullah pernah bertanya, kalian ngambil sholat witirnya kapan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwa, wah Rasulullah, saya ngambil witir
setelah salat Isya. Hmm. Rasulullah muji, wah kamu orang yang hati-hati, bagus. Umar langsung, waduh, dia langsung takut nih. Kemudian beliau bicara, wahai Rasulullah, saya ngambil witirnya setelah sholat tahajud. Kata Rasulullah, wah hebat, kamu orang yang kuat. Jadi kan yang satu ngambil witirnya di Isya terus konsisten istiqomah, tahajudnya terus dijalanin. Yang satu Isya dijalanin, ngambil witirnya setelah tahajud. Berarti tahajud sepanjang malam dua-duanya ini. Oke. Jadi kan kalau kita lihat, ya Allah mantap. Waktu Rasulullah SAW meninggal nih ya, waktu beliau wafat. Apa yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar manggil Aisyah, anaknya. Wahai Aisyah, kira-kira sunnah apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang belum saya lakukan? Bayangin. Aisyah kemudian diam aja ngelamun. Udah semuanya. Tinggal satu, wahai ayahku. Apa? Rasulullah diam-diam sering ngasih makan orang yang buta di pinggir jalan itu. Itu yang dilakukan kemudian sama Abu Bakar. Jadi semua sunnahnya dilakukan, bayangkan. Masya Allah. Kan ini kalau kita mau ngomong, apa yang bisa kita lihat bahwa Rasul dan para sahabat itu ya apa namanya yang disebutkan dalam ayat kuntum khairu ummah itu. Umat yang terbaik yang pernah dilahirkan. Itu dia. Nah, Ustadz, berarti kalau di tradisi kita Lebaran misalkan kita suka ngasih amplop gitu, kita ngasih uang itu nggak masalah dong? Nggak masalah itu biar. Justru tasyakur bi nikmat itu kan dengan kita artinya berbagi kebahagiaan, berbagi apa-apa yang kemudian kita nikmat yang diberikan kepada kita gitu. Nah jadi ketika kasih amplop itu kan bentuknya saja amplop gitu. Ya kalau misalnya mau ngasihnya transferan juga boleh. Atau sekarang pakai saldo uang elektronik. Kan nggak ketemu kan gitu. Nggak ketemu jauh. Amplopnya nggak nyampe kan. Udah transfer kan gitu. Hadisnya kan gini. Berbagi hadiahlah kalian agar supaya kalian saling mengasihi kan gitu. Iya kan cakep. Jadi kita memang harus bagi-bagi. Gitu. Jadi nggak masalah sama sekali. Nggak masalah gitu. Orang, saya nih dapat rezeki nih gitu ya. Alhamdulillah nih. Apalagi pandemi. Ini nih sahabat Insight. Apalagi pandemi. Lu banyak bagi-bagi. Kasihan orang-orang. Iya benar. Ini ayatnya gini. Ya, wa ma tarakamal aqabah. Kamu tahu nggak jalan yang mendaki lagi sukar kata Allah dalam surat Al-Balad. Udah mendaki sukar gitu. Apa? Faku raqabah au ita'amun fi yaumin zi masghubah. Nah, yang saya mau bahas ini. Au ita'amun fi yaumin zi masghubah. Artinya memberi makan di hari kelaparan. Kalau kita ngasih makan di hari yang kita sendiri nggak lapar, gampang. Antum nih, Wang Sahil, punya misalnya 10 apel. Karena banyak, gampang ngasih-ngasihinnya. Buat stok lah, buat kita 3. Iya nggak? Iya. 2 boleh, kita masih punya 2. Tapi ini apelnya nggak ada. Kita aja cuma punya setengah. Lu mau kasih gimana? Kalau lu kasihin, itulah memberi makan di hari kelaparan. Dahsyat banget. Nah ini pandemi, orang-orang lagi susah. Kita juga susah, tapi kita ada sedikit deh. Kita tetap berbagi. Ayolah. Apalagi orang-orang yang bertakwa itu yang diberikan jannah seluas langit dan bumi kata Allah itu yang seperti apa yang dalam surat Ali Imran tuh alladzina yunfikuna fi sarai wa darai. Orang-orang yang berinfak dalam kondisi dia lapang maupun dia sempit. Punya duit nggak punya duit tetap aja dia ngasih. Keren. Ini menarik banget ya. Jadi akhirnya kita tahu, kita udah kupas tuntas segala macamnya. Dan insya Allah seperti yang tadi kita di awal bilang bahwa kita berharap banget untuk bisa ketemu lagi sama Ramadan di tahun depan. Betul, ya. amin, insyaallah. Boleh nggak Ustaz untuk menutup insight Ramadan kita juga, sekaligus kita berdoa juga supaya kita bisa dipertemukan lagi sama Ramadan di tahun depan Ustaz. Baik. Ayo kita sama-sama berdoa ya teman-teman Insight semuanya. Mumpung ini hari yang berkah, hari Id di mana kita semuanya alhamdulillah semoga semuanya dihapuskan semua dari dosa-dosa yang telah lalu. Ayo kita tundukkan hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah, Allah Subhanahu Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaimin Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ya Allah ya Hayyu Qayyum ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Muqallibul Qulub, thabit qulubana ala dinik ya Allah. Ya Allah di hari yang baik ini ya Allah bersama orang-orang yang baik ini ya Allah
di acara yang baik ini ya Allah, dengan menyebut nama-nama-Mu ya Allah, ijabalah doa-doa kami ya Allah. Amin. Ya Allah, Engkau-lah yang membolak-balikan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami dalam agama-Mu ya Allah. Amin. Tetapkan keimanan kami hanya kepada-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, kuatkanlah hati yang masih lemah ini ya Allah. Yakinkan hati yang masih ragu-ragu ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan Id Mubarak ini kepada kami semuanya ya Allah. Ya Allah, berikanlah segala sesuatu balasan pahala yang berlimpah yang telah Kau sediakan di bulan Ramadan kepada kami ya Allah. Dan sampaikanlah umur kami sampai di Ramadan tahun berikutnya ya Allah ya Rabb. Dan berikanlah pula kami keberkahan di antara Ramadan dan Ramadan tahun depan ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Barakallah, masykur Ustaz. Terima Masya kasih Allah. atas waktunya Ustaz Erik Yusuf. Ya. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran. Selamat Idul Fitri juga untuk teman-teman Insight semuanya. Inilah adalah akhir dari Insight Ramadan kita kali ini. Insya Allah apa yang disampaikan sama Ustaz Erik Yusuf ini bisa masuk ke kita menjadi sebuah keberkahan dan kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Buka mata, buka hati, buka pikiran supaya bisa diterima dengan baik dan jauh dari lubuk hati kita bisa tahu nilai-nilai dari kebaikan dan kebenaran. Sekali lagi saya Sahil Mulahela dan juga tim Insight Ramadan mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan Ustadz Erik Yusuf juga pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana. Abis ini kita masih punya info-info menarik seputar Ramadan.